Kelompok 5 mempersembahkan. Selamat menyaksikan. One place, hundred of people, together we are stronger. Temu Admi 2019. Temu Administrator Muda Indonesia atau ADMI tahun 2019 diselenggarakan di Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta. Temu ADMI ini merupakan salah satu forum diskusi ilmiah bagi mahasiswa program studi ilmu administrasi publik se-Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan bertukar pikiran mengenai isu-isu administrasi publik. Temu ADMI kali ini mengusung tema besar, yaitu Dynamic Governance for Achieving SDGs, wajah baru reformasi birokrasi Indonesia. Diangkatnya tema tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta. Mengenai perkembangan pemerintahan Indonesia dalam rangka mencapai Sustainable Development Goals. Agenda utama Temu Administrator Muda Indonesia tahun 2019 yaitu diadakannya suatu penelitian yang dilakukan oleh setiap masing-masing delegasi universitas, seperti seminar klaster, diskusi klaster, public hearing, dan juga musyawarah besar. Temu ADMI tahun ini didatangi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai pembicara utama. Di lingkungan universitas mempunyai sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengasah kemampuan dan mengasah soft skill bagi mahasiswa itu sendiri. Di lingkungan Universitas Sriwijaya, khususnya di jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mempunyai himpunan mahasiswa jurusan yang bernama Himara. Himara ini bertujuan untuk menaungi dan membantu semua kegiatan mahasiswa administrasi publik untuk lebih mendalami mengenai jurusannya itu sendiri. Dalam sebuah organisasi, mahasiswa akan dituntut untuk menjadi organisator dalam memanajemen waktu dan memanajemen semua kemampuan mereka itu sendiri. Semua kemampuan mereka
akan digabungkan dengan kemampuan anggota yang lain untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Dalam Himara menuntut mahasiswanya untuk aktif dan ikut serta dalam memperdalami dan meyakini bahwa jurusan yang mereka ambil adalah jurusan yang tepat dan sesuai dengan potensi mereka. Dalam Himara mempunyai sebuah kegiatan di tingkat nasional yang bernama Temu Admi atau Temu Administrator Muda se-Indonesia. Pada tahun 2019, Himara mengirimkan 4 delegasi mereka, yaitu terdiri dari 3 angkatan 2017 kampus Indralaya dan 1 angkatan 2018 kampus Palembang. Temu Administrator Muda ini sama halnya dengan pertemuan seluruh himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik se-Indonesia yang bertujuan untuk menambah relasi dan bertukar pikiran antar satu mahasiswa di universitas satu dengan mahasiswa di universitas lainnya. Oleh karena itu, Temu Admi merupakan sebuah ajang yang sangat cocok bagi mahasiswa untuk mengasah dan menambah relasinya. Namun di balik semua itu, masih terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan dan harus menjadi pembelajaran. Oke, jadi di sini kami akan membahas formulasi tujuan keputusan yang diambil oleh Himara dalam perwakilan kegiatan Temu Admi yang diadakan pada tahun lalu. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Andre sebelumnya, bahwa kegiatan Temu Admi ini, FISIP Unsri diminta untuk mengirimkan 4 perwakilannya, di mana perwakilan yang datang tidak dipilih melalui seleksi khusus, melainkan hanya keputusan kelompok Himara berdasarkan ikatan kedekatan antara anggota kelompok tersebut dengan perwakilan yang terpilih untuk berangkat. Jadi, jika kita telaah pengambilan keputusan untuk memilih perwakilan Temu Admi dari Unsri ini berdasarkan kedekatan anggota ialah agar memudahkan proses pengambilan keputusan itu sendiri, serta kepercayaan dari anggota kelompok Himara tersebut kepada orang-orang yang terpilih dikarenakan mungkin mereka sudah cukup dekat untuk menilai bahwasanya ia adalah orang yang tepat dan pantas untuk mewakili Unsri di kegiatan tersebut, sehingga mereka menilai tidak diperlukan lagi adanya proses seleksi dalam hal ini. Namun, apabila kita kaitkan nih dengan teori proses pengambilan keputusan milik Mondi dan Pramox yang terdiri dari 4 alur, dapat dikatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Himara ini tidak sepenuhnya tepat. Mengapa saya katakan demikian? Dikarenakan menurut Mondi dan Pramox ini kan terdapat ada 4 alur proses. Sedangkan saya lihat bahwasanya di antara 4 alur ini, Himara hanya memenuhi 1 alur saja, yaitu alur yang pertama. Sedangkan tahapan dalam membuat, mengevaluasi, memiliki serta mengimplementasikan alternatif itu terlewati. Jadi jika kita perhatikan nih sebelumnya, pengambilan keputusan oleh Himara ini kan tidak memiliki alternatif sama sekali, dikarenakan 4 orang yang terpilih ialah orang-orang yang diambil atau dipilih melalui maksud saya kedekatan batin antara sang terpilih mereka ini dengan orang-orang yang ada di Himara. Jadi tidak ada alternatif sama sekali, karena langsung ditentukan sejak awal berdasarkan kedekatan pribadi yang saya katakan sebelumnya, hingga menghilangkan alternatif yang seharusnya ada apabila kita memilih mereka-mereka perwakilan dari FISIP Unsri ini melalui seleksi. Begitu. Oke, terima kasih. Untuk memenuhi tujuan tersebut, adapun alternatif yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dari perwakilan yang dipilih dalam kegiatan tersebut, lalu rencanakan open recruitment terhadap posisi tersebut. Setelah itu, lowongan tersebut dapat dipublikasikan agar orang-orang tahu bahwa sedang ada open recruitment. Jika sudah dipublikasikan, maka dapat dipilah-pilih lamaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Setelah itu, dapat dilakukan wawancara terhadap peserta yang ikut dalam tahap-tahap perekrut, sehingga dapat menentukan siapa orang yang paling tepat untuk ikut dalam kegiatan Himara.
sehingga keputusan yang telah diambil dapat dikatakan sudah tepat. Adapun cara yang lebih mudah malah mengambil keputusan berdasarkan permasalahan tersebut ialah dengan melakukan pengumuman mengenai perekrut untuk mencari perwakilan yang akan ikut dalam kegiatan tersebut. Setelah itu, tentukan waktu untuk diadakannya forum untuk melakukan seleksi. Apabila seleksi tersebut telah dilaksanakan, maka dapat dilakukan musyawarah terhadap peserta tersebut, sehingga pengambilan keputusan tersebut dilakukan secara transparan. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai evaluasi pengambilan keputusan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara FISIP Unsri atau HIMARA dalam programnya yaitu Temu Administrator Muda Indonesia atau Temu ADMI tahun 2019. Nah, di sini berdasarkan latar belakang kasus, tujuan dari pengambilan keputusan ini serta alternatif yang telah dibuat dalam pengambilan keputusan ini seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya bahwa permasalahan yang terjadi di mayoritas anggota Temu ADMI ini berasal dari pesertanya. Nah, Temu ADMI bukan merupakan forum kumpul himpunan administrasi publik, melainkan adalah forum kumpul mahasiswa yang merupakan bagian dari jurusan administrasi publik itu sendiri. Nah, seringkali perwakilan universitas ini hanya berasal dari elit-elit himpunan itu saja. Nah, alhasil mahasiswa yang ingin sekali ikut Temu ADMI ini tidak bisa ikut turut serta. Nah, terkadang hal inilah yang menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, jadi evaluasi pengambilan keputusan untuk selanjutnya menjadi pembelajaran ke depannya, yaitu kami berharap agar utusan delegasi universitas untuk Temu ADMI ini tidak sebatas hanya dari elit-elit himpunan saja, seperti pemimpin, seperti sekretaris atau bendahara. Nah, jadi alangkah lebih baiknya jika himpunan dapat mempublikasikan, memberi edukasi lebih mendalam, menghimbau, mengajak seluruh mahasiswa administrasi publik untuk mengikuti Temu ADMI ini. Nah, harapannya adalah memberikan edukasi kepada mereka agar mereka lebih memahami Temu ADMI itu apa sih, gimana sih Temu ADMI itu, apa sih gunanya untuk ikut Temu ADMI itu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nantinya mayoritas yang mengikuti Temu ADMI ini tidak hanya berasal dari elit-elit himpunan saja, tapi bisa juga dari mahasiswa yang bukan merupakan anggota dari himpunan tersebut. Nah, dan kemudian ke depannya HIMARA dalam merekrut dan menyeleksi peserta Temu ADMI, alangkah lebih baiknya jika seleksi dilaksanakan secara dengan lebih transparan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi tanpa terkecuali. Jadi ya itu sih intinya ya, agar Temu ADMI ini anggota yang mengikutinya bukan berasal dari elit-elit himpunan itu saja. Kemudian dari evaluasi lah kita dapat mengetahui, kita dapat mendapatkan pembelajaran yang lebih baik untuk kedepannya. Oke guys, jadi setelah apa yang dijelasin sama teman-teman saya tadi, di sini saya bakal ngasih kesimpulannya nih. Jadi inti dari masalah yang kita bahas kali ini itu HIMARA tuh masih kurang tepat ngambil keputusannya. Apalagi kalau dikaitin sama teori dari Mondi dan Parameux. Jadi mereka tuh masih terdapat nepotisme gitu di dalamnya. Jadi siapa yang deket sama para atasan-atasan, mereka lah yang berangkat gitu loh, atasan di dalam organisasi ini. Terus harusnya HIMARA ke depannya tuh lebih transparan dalam melakukan seleksi. Terus tuh juga harusnya terdapat open recruitment gitu, jangan langsung pilih. Dan juga atasan-atasan seperti ketua, sekretaris itu sebenarnya nggak wajib untuk ikut. Alangkah lebih baik kalau mereka yang memang jauh lebih memungkinkan untuk berangkat itu yang diberangkatkan menjadi delegasi, bukan karena mereka yang memiliki jabatan. Sekian.